Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'ni fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat hidayah serta hidayahnya kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 3 sebab anak kecil atau bayi mengalami rewel, sering nangis dan sering sakit-sakitan. Hal ini banyak terjadi di kalangan masyarakat dan banyak sekali masyarakat yang tidak tahu apa penyebab daripada bayi sering nangis, kemudian rewel dan sering sakit-sakitan. Yang pertama, penyebab daripada bayi sering sakit-sakitan atau rewel, yang pertama sebabnya adalah karena penyakit ain. Penyakit ain ini adalah nyata. Cuman banyak sekali masyarakat yang tidak paham dengan penyakit ain ini. Ain itu artinya mata. Simpelnya penyakit ain itu adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu benda atau memandang orang atau memandang sesuatu yang indah dan orang tadi takjub, maka itu akan menimbulkan penyakit ain. Nah, ketika seseorang melihat si bayi, orang ini takjub atau kagum dengan bayi, entah kagum karena kecantikannya atau kagum karena ketampanannya atau kagum karena lucu. Maka ketika seseorang yang kagum ini dalam hatinya atau dalam bisa disebutkan dengan lisannya, ketika tidak diiringi dengan kata-kata subhanallah atau masya Allah, maka ketika lalai, bentuk takjub ini akan menyebabkan penyakit terhadap anak kecil atau bayi tadi. Nah, ini adalah penyakit ain. Dan ini banyak sekali masyarakat yang tidak paham dengan penyakit ain ini. Sekali lagi, penyakit ain ini adalah rasa takjub atau rasa kagum atau rasa suka terhadap bayi, entah kagum karena kecantikannya, kagum karena kelucuannya atau kagum karena ketampanannya, tapi rasa kagum ini tidak diiringi dengan lafaz Allah, maka akan menyebabkan penyakit ain. Nah, apa penyakit ain itu? Ya tadi pandangan ini efek kepada anak bayi. Tadi efeknya sering sakit-sakitan, tiba-tiba rewel, tiba-tiba tengah malam nangis. Lah ini bisa jadi ketika anak bayi ini difoto kemudian diupload di medsos atau di WA, intinya diupload di media sosial, maka pasti banyak orang yang melihat. Pasti salah satu orang yang melihat tadi akan menyebabkan kagum, ya kan? Menyebabkan kagum sehingga rasa kagum yang tidak diiringi dengan kalimat lafdzul jalalah ini akan menyebabkan ain pada bayi ini. Maka usahakan jangan sering-sering mengupload foto bayi. Di foto kemudian diupload di media sosial, di Facebook atau di WA atau di Instagram, itu tidak boleh. Karena akan menyebabkan ain. Ini banyak sekali orang yang tidak paham. Kemudian ada ain yang datang dari dari kedua orang tua. Ketika kedua orang tua si bayi tadi dalam hatinya bahagia karena mempunyai bayi ini, bahagia tadi tidak diiringi dengan kalimat alhamdulillah atau semacamnya, maka akan menyebabkan ain juga. Makanya ketika kita lihat bayi kita, anak kita lagi bercanda, kita bahagia dalam hati kita, maka kita ucapkan alhamdulillah atau masya Allah atau subhanallah. Kita melihat bayi kita kagum atau cantik, kita kagum akan kecantikannya, maka kita usahakan sebagai orang tua mengatakan subhanallah atau alhamdulillah. Kemudian biasanya si bayi ini bisa menyebabkan ain datang dari orang yang datang, dari kerabat-kerabat, atau ada orang yang melihat bayi ini, tetangga. Biasanya kan kalau di Madura ketika ada orang yang lahiran, maka banyak tetangga-tetangga yang menjenguk kita, dan itu pasti
biasanya tetangga mengatakan, wah cantiknya, tampannya, lucunya. Ketika tetangga tadi tidak menyebutkan subhanallah, maka akan menyebabkan ain, maka langsung kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau kita tegur langsung. Makanya dalam syariat Islam dianjurkan ketika kagum pada sesuatu, dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah, masya Allah, atau alhamdulillah, agar tidak menyebabkan penyakit ain, apalagi pada bayi. Kata Rasulullah apa? Al-ainu haq. Penyakit ain itu adalah hak. Lau kana syai'un sabiqul qadar. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sabaqathul ainu. Maka ain ini akan bisa mendahului takdir tadi, bisa menyebabkan mati. Dampak ain yang parah ini bisa menyebabkan lumpuh, kemudian bisa menyebabkan, intinya penyakit yang parah lah. Ain ini luar biasa, bahkan ada yang mengatakan penyakit ain ini lebih parah daripada sihir. Maka usahakan. Apa langkah pertama ketika anak kita terindikasi ain? Yang pertama, ketika anak kita terindikasi ain, maka yang pertama usahakan setiap hari dimandikan air wudhu ibu atau bapaknya. Kemudian ambil wudhu, kemudian air wudhunya ini ditampung pakai ember, kemudian dimandikan setiap hari pada anaknya. Insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Kemarin ada kalau tidak salah dari Pontianak nelpon saya, kemudian bercerita tentang anaknya yang mempunyai penyakit gatal-gatal seluruh badan sampai merah-merah. Setelah itu saya anjurkan untuk setiap hari selama 1 minggu dimandikan air wudhu orang tuanya. Ini bahkan sudah ke dokter pun tidak bisa mengatasi. Setelah saya anjurkan untuk mandi air wudhu orang tuanya, maka alhamdulillah setelah difoto, masya Allah luar biasa, Allah berikan kesembuhan. Semua bintik-bintik merah atau gatal-gatal yang ada tubuh bayi tadi Allah sembuhkan, masya Allah. Yang pertama, mandi air wudhu kedua orang tuanya. Kemudian kalau penyakit ain ini belum masuk, artinya agar terhindar, usahakan jangan sering upload foto si bayi. Usahakan ini harus dijauhi. Jangan sampai diupload di media sosial, di Facebook atau Instagram atau ya, usahakan jangan. Kemudian usahakan setiap pagi bayi ini setelah dimandikan bacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di telinganya, kemudian ditiup dari ubun-ubunnya sampai ke kakinya. Insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Itu yang pertama, penyebab anak rewel, sakit-sakitan, kemudian sering nangis, maka terkena penyakit ain. Yang kedua, penyebab anak sering rewel, nangis, dan sering sakit-sakitan karena penyebab kedua orang tuanya. Ini harus dipahami. Banyak sekali saya menemukan di masyarakat penyebab anak yang sering nangis, sakit-sakitan karena si ibu ini sering emosi, sering jengkel kepada suaminya, atau sebaliknya suami sering jengkel kepada ibunya, maka ini akan menyebabkan si anak tadi sakit. Mengapa demikian? Karena ketika ibu ini sering jengkel, si ayah ini sering jengkel pada ibunya, kemudian tidak minta maaf, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sarana setan untuk mengganggu si bayi sehingga sering nangis. Makanya saran saya kepada para ibu atau bapak-bapak yang punya bayi kecil, usahakan jangan sering emosi kepada suaminya. Emosi ini wajar lah, manusiawi. Cuman ketika rasa emosi itu timbul, usahakan langsung istighfar hatinya, kemudian minta maaf kepada suami atau pasangannya. Minta maaf, insya Allah Allah akan jauhi dari segala macam penyakit. Sering emosian, ini sudah biasa. Emosi dikeluarkan itu salah. Kemudian emosi dipendam dalam hati itu juga salah, akan menyebabkan penyakit pada anak bayi tadi. Terus bagaimana caranya ketika emosi? Maka ketika emosi usahakan langsung istighfar dan usaha untuk menghilangkan rasa emosi tadi. Itu menghilangkan rasa emosi ini memang sangat sulit. Cuman kita berusaha untuk menghilangkan rasa emosi tadi agar tidak berdampak kepada anak bayi
itu harus langsung istighfar hatinya dengan niat untuk menghilangkan rasa emosi tadi, biar kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Apa kata Rasulullah? Ada sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah saya nasihat. Kata Rasulullah apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab ulakal jannah. Ingat, jangan sampai jengkel, jangan sampai marah, jangan sampai marah. Rasulullah sampai 3 kali memberikan nasihat jangan sampai marah. Lah, marah itu adalah sifat manusia. Cuman para ulama menganjurkan pada kita ketika datang rasa marah tadi, datang rasa emosi tadi, karena disebabkan apa yang ada dalam lingkungan kita, seperti karena suami atau karena anak-anak kita atau karena keluarga kita, maka usahakan langsung istighfar hatinya, jangan sampai dikeluarkan atau ditampakkan dengan kata-kata atau ditampakkan dengan wajah yang tidak baik, apalagi dipendam, tidak dimaafkan, maka itu akan menyebabkan penyakit. Usahakan istighfar, hilangkan, maafkan semua. Insya Allah Allah akan berikan kesehatan kepada anak bayi kita. Kemudian yang ketiga, penyebab anak sering rewel, nangis dan sakit-sakitan adalah karena sering anak tadi diganggu oleh setan, diganggu oleh makhluk jin, kemudian diganggu oleh kuntilanak. Biasanya yang sering mengganggu anak kecil itu adalah kuntilanak, ya itu termasuk jin. Mengapa diganggu oleh kuntilanak? Mungkin orang tua si ibu atau bapaknya lalai dalam melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, seperti lalai sholat, jarang berzikir pada Allah, bahkan sering lupa, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menyebabkan anak tadi sakit-sakitan. Maka ketika orang tua si bayi ini lalai terhadap kewajibannya, maka itu akan menjadi sarana setan untuk mengganggu si bayi tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Maka setan itu tidak akan mempunyai kekuatan, tidak akan mempunyai kekuasaan kepada orang-orang yang iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setan akan mempunyai kekuasaan bisa mengganggu kepada orang-orang yang menuhankan setan tadi dan melakukan kesyirikan. Maka usahakan tancapkan dalam hati kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, melakukan hal-hal yang tidak Allah senangi, maka itu akan menyebabkan penyakit, masalah dalam hidup kita. Apalagi kita punya bayi, usahakan jaga sholat kita, jaga zikir kita, kemudian seringlah membaca Al-Quran. Insya Allah Allah akan berikan kesehatan, Allah akan berikan kesembuhan kepada anak kita. Itulah tadi sedikit pencerahan atau sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada anak-anak bayi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada keterangan sedikit yang saya jelaskan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita senangi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.